Penangkapan Bowo Sidik Pangarso, tersangka kasus dugaan korupsi yang menyiapkan 400.000 amplop serangan fajar terkait pencalonannya sebagai caleg di pemilu 2019 memunculkan cerita baru. Suhu kasus ini semakin menghangat dengan adanya keterlibatan politikus Golkar lainnya. Bowo menyebut nama Ketua Tim Pemenangan Wilayah Jawa, Nusron Wahid. Nusron disebut sebagai pihak yang memerintahkan Bowo Sidik Pangarso untuk menyiapkan 400.000 amplop serangan fajar tersebut. Nusron Wahid meminta saya untuk menyiapkan Pak. Diketahui Nusron Wahid adalah politikus Golkar yang juga menjabat di DPR RI Komisi 6, bidang industri, investasi, dan persaingan usaha. Posisi ini juga dijabat oleh Bowo Sidik hingga saat ini. Diduga pembagian serangan fajar dilakukan keduanya dengan total sebanyak 1 juta amplop. Dia ketemu Pak Nusron untuk menyiapkan 1 juta amplop. 600 Nusron yang siapkan, 400 dia yang menyiapkan. Bowo Sidik dan Nusron Wahid adalah pasangan incumbent yang kembali mencalonkan sebagai anggota DPR RI dari daerah Jawa Tengah. Atas permintaan Nusron Wahid, 400.000 amplop yang terdapat cap jempol yang disiapkan tersebut belum digunakan oleh Bowo. Saat ini dia memang belum tahu itu untuk apa. Dia masih belum mendapat perintah selanjutnya dari Nusron. Jadi dia tidak pernah berkeinginan untuk memberikan amplop ini supaya memilih dia. Tidak pernah, karena perintah Nusron aja. Namun hingga kini Nusron Wahid enggan untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan tersebut. Serangan fajar adalah satu bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon guna menduduki posisi tertentu. Sementara itu dalam Partai Golkar sendiri sangat menyayangkan dengan adanya kejadian ini. Terlebih Partai Golkar telah memberikan peringatan untuk tidak melakukan money politik. Partai sangat wanti-wanti memang menyangkut mengenai masalah ini. Nah, tapi ya namanya musibah. Ya, namanya musibah yang saya sampaikan tadi itu bahwa menurut pemahaman Bowo mungkin bahwa apa yang dilakukan itu tidak melanggar undang-undang karena lewat batas itu. Nah, tapi itu biarlah menjadi ranah daripada penyidik. Partai politik berlomba-lomba mengklaim paling anti korupsi, namun faktanya para kader parpol masih saja kerap diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu penyebab belum melepasnya praktek korup di tubuh parpol adalah karena sistem proporsional terbuka dalam pemilu dan cukup menghabiskan banyak biaya. Sistem pemilu kita perbaiki. Kalau kita paksa proporsional terbuka suara terbanyak seperti ini terus, gejala itu akan getting worse. Jadi gejala itu akan makin buruk, upaya-upaya suap-suap itu. Maka pikirkan yang namanya sistem pemilu. Jelang pemungutan suara pada 17 April mendatang, kontestasi pemilihan presiden dan legislatif yang kompetitif dan kompleks dianggap membuat praktek politik uang kian rawan. Terlebih momentum yang dianggap paling rawan ketika hari tenang dan pencoblosan atau sering disebut serangan fajar, uang politik untuk memperoleh suara terbanyak. Tapi vote buying, jual beli suaranya lebih umum memang banyak terjadi di H-3 sampai dengan hari pencoblosan suara itu sendiri. Kenapa demikian? Karena teori psikologisnya, masyarakat itu akan memilih siapa memberikan uang amplop terakhir kepada mereka. Dalam perhelatan Pilpres dan Pileg 2019, tak lepas dari dugaan kecurangan. Kedua kubu saling tuding telah melakukan kecurangan. Lalu seperti apa modus serangan fajar dan berapa besar biaya yang dibutuhkan?